Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat al-mu'minin wal mu'minat rahimakumullah di mana saja Anda berada, semoga senantiasa berada dalam rahmat, lindungan dan sehat walafiat serta selalu dalam bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cukup cerah ini, dan saya pun berada di tengah-tengah kebun dan di pinggir sawah. Alhamdulillah udara cukup cerah. Kita masih menikmati berbagai anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita bisa mengkaji satu tema, satu kajian yang cukup penting dalam hidup ini akan sampai ke hadapan kita, yaitu kita mengkaji syarah ziarah Asyura. Yang pada pagi ini kita akan membahas tentang syarah ziarah Asyura bagian ketiga insyaallah. Mudah-mudahan pelajaran yang kita ambil dari ziarah Asyura ini begitu banyaknya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Dan ketika kita baca ziarah Asyura, maka ilmu yang kita peroleh itu kita hadirkan, sehingga kita membaca ziarah dengan pemahaman, dengan keyakinan, dan kita merasakan kedekatan pada Imam Husain dan sahabat beliau serta keluarga beliau. Pada pertemuan yang pertama saya sudah membahas tentang assalam secara luas, assalamualaikum, dan sering saya sampaikan bahwa ungkapan itu, kata-kata lafaz itu mewakili ungkapan hati, sekalipun tentu jauh dari yang sebenarnya dan yang sesungguhnya. Ucapan kata-kata menerjemahkan apa yang ada di dalam hati. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisan la fil fuadi dalila. Pada dasarnya dan hakikatnya ucapan adalah ada di lubuk hati yang paling dalam. Allah ciptakan lisan, Allah ciptakan kata-kata dan ungkapan sebagai dalil, sebagai penunjuk yang ada di dalam hati manusia. Karena itu seperti assalam ini, assalam itu tergantung yang mengucapkan. Ketika mengucapkan salam itu ilmunya ilmu SD, maka sejauh itulah salamnya. Tetapi ketika mengucapkan salam ilmunya dalam, imannya kuat, takwanya tinggi, hatinya bersih, maka assalamnya itu mengeluarkan cahaya ruhani dan akan memberikan manfaat yang sangat besar sekali. Itu ungkapan kata-kata. Setelah dia sama assalam, tapi yang keluar dari cahaya ruhani itu tentu berbeda-beda. Dan ketika assalam diucapkan oleh orang munafik, oleh orang kafir, atau oleh Yazid misalnya, maka yang keluar adalah kegelapan. Karena itu kita pelajari jangan sampai salam kita ucapkan kepada Imam Husain, kepada Rasulullah, pada Ahlul Bait, jangan sampai assalam yang kita ucapkan assalam kegelapan.
Kenapa? Ya karena kita mengucapkannya dengan hati yang kotor, hati yang penuh hasud, hati yang penuh kedengkian, penuh dendam kepada sesama, hati yang tidak ingin bersatu, tidak ingin kawannya atau temannya atau tetangganya mendapat kenikmatan. Berarti salamnya kotor. Assalam harus bersih, hati yang bersih dengan pengetahuan dan keimanan sehingga diterima oleh Imam Husain. Sering saya bilang bahwa bisa saja seseorang bermaksiat dalam sholat, bermaksiat dalam haji, bermaksiat dalam sedekah, dalam zakat, dan bisa juga bahkan sangat banyak orang mengucapkan salam ziarah kepada Rasulullah, pada Imam Husain, pada Ahlul Bait, tapi assalamnya itu mengandung maksiat, mengandung kotoran, mengandung kegelapan. A'udzubillahi min dzalik. Karena itu kita hendaklah selalu berusaha untuk membersihkan hati kita, tazkiyatun nafs, menjauhkan hal-hal yang Allah larang, melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati dan juga dengan kebenaran, dengan hak, dengan sebenarnya sesuai dengan anjuran fikih dalam mazhab kita insyaallah. Sehingga salam kita betul-betul salam yang mencerahkan kembali kepada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita insyaallah. Makna assalam itu sangat luas sekali. Belum lagi nanti assalam di samping juga keluarnya dari lisan orang yang berbeda-beda, sehingga nilai assalam itu salam sejahtera atau ziarah. Ketika baca ziarah misalnya 5 miliar orang, maka assalamnya tidak ada yang sama. Tergantung ilmunya, imannya, takwanya, kebersihan hatinya. Tidak yang sama. Jadi kalau ada 5 miliar orang semuanya assalamualaikum ya Aba Abdillah, assalamnya tidak sama. Yang penting buat kita adalah kita meningkatkan terus salam kita ini yang keluar dari lisan kita, yang dari dalam lubuk hati kita. Dengan belajar seperti ini satu nikmat yang sangat besar. Sehingga assalam kita bukan lagi recehan, bukan lagi nilainya kecil, tapi nilainya besar. Sehingga assalam satu kali dan dijawab oleh Imam Abu Abdullah itu akan mendatangkan kenikmatan dunia dan akhirat, akan mendatangkan surga yang luar biasa. Itu pentingnya kita mengkaji, memahami, mengamalkan apa yang kita pelajari dan menghadirkan ilmu yang kita pahami ketika kita membaca ziarah. Itu yang penting. Yang kedua, belum lagi kalau yang kita tujukan salam itu orang yang mulia. Karena salam ada yang dituju, assalamualaikum, salam padamu. Munya siapa? Apa anak kita, suami kita, istri kita, tetangga, sahabat, teman. Itu berbeda. Assalamualaikum kepada guru beda lagi. Assalamualaikum kepada misalnya marja lebih beda lagi. Assalamualaikum kepada Imam Husain jauh lebih beda. Karena kaknya itu padamu Imam Husain. Tergantung kita menghadirkan hati kita sejauh mana ya hati kita ini bisa menghadirkan Imam Husain. Maka bagi yang pernah ziarah ke Karbala, karena hati kita penuh kegelapan, kita bisa menghadirkan dhari atau terali atau kuburan Imam Husain. Jika kita lebih hadir insyaallah. Baiklah, kita akan lanjutkan. Ibu Ida bisa dibuka teks ziarahnya atau PDF-nya yang saya kirim untuk kita kaji perlahan-lahan tentang syarah ziarah Asy'ariyah bagian ketiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada bagian yang ketiga yang berbunyi adalah Ya Aba Abdillah, laqad 'azumatir raziyah wa jallat wa 'azumatil musibati bika 'alaina وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات وعلى جميع أهل السماوات. Ya, baca terjemahnya dan kita akan keluar dari teks insyaallah. Ya Aba Abdillah, wahai Imam Abu Abdillah, Imam Husain alaihissalam. Dalam ziarah Abu Abdillah Imam Husain. Dalam hadis Abu Abdillah Imam Ja'far As-Shadiq. Laqad 'azumatir raziyah, sungguh besar bencana itu. Ar-raziyah bukan bencana kecil, bencana besar. Seperti tentang kisah Nabi akan berikan wasiat pada sahabatnya ketika menjelang wafatnya, kemudian ditolak oleh Umar bin Khattab, itu dikatakan ar-raziyah. Raziyah itu yaumul khamis, dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan itu. Raziyah tragedi, duka nestapa yang sangat dahsyat. Wa jallat wa 'azumatil musibati bika 'alaina, dan betapa agung serta betapa dahsyatnya musibahmu atas kami dan atas seluruh umat Islam.
bika alaina wa ala jami' ahli Islam wa jallat wa 'azamat musibatuka fi samawat, dan betapa agung serta dahsyat pula musibahmu di langit, ala jami' ahli samawat, atas seluruh penghuni langit. Jadi musibah Husain untuk seluruh dunia sampai hari kiamat dan untuk seluruh langit dan seluruh penduduk langit. Ya, kita baca syarahnya di bawah. Syarah atau penjelasan. Ungkapan ini yaitu ungkapan ya Abu Abdullah laqad azwatur raziyah dan seterusnya. Ungkapan ini adalah puncak ekspresi duka dalam ziarah Asyura. Jadi kita baca ziarah ini kita merasakan duka. Jangan sampai kita baca ungkapan ini kita biasa saja, kita nggak paham artinya, nggak paham maknanya. Nanti berikutnya kita pahami maknanya. Jika kita baca ziarah dan ungkapan ini betul-betul kita mengekspresikan duka kita dalam ungkapan seperti ini. Itu pentingnya pemahaman apa yang kita baca. Namun duka di sini bukan sekadar tangisan emosional. Ia adalah kesadaran spiritual dan historis tentang apa yang sebenarnya terjadi di Karbala. Jadi menangisnya ketika baca ziarah bukan sekedar rindu, apalagi tangisan kita ada hajat, ya hajat karena nangis kepada Imam Husain. Kita bertawasul, kita punya hutang, punya problem, itu rendah. Tapi tangisan kita bukan tangisan emosional, tapi tangisan spiritual, tangisan rohani, tangisan mengenang sejarah beliau, sehingga nilainya semakin tinggi. Tangisan pahalanya nilainya bertingkat-tingkat, tergantung tangisan kita dasarnya apa. Apakah perasaan, apakah emosional, apakah karena mikirin problema, ataukah tangisan kita tangisan spiritual, tangisan ruhaniyah, ma'nawiyah, itu sangat tinggi tentunya. Di dalam ziarah ini si zair atau si peziarah tidak berkata Husain telah terbunuh. Tidak berkata begitu. Tetapi si zair berkata musibah Husain mengguncang bumi dan langit. Mengapa demikian? Karena tragedi yang terjadi di Karbala bukan sekadar kematian seorang tokoh, melainkan luka kosmik. Ini luka seluruh alam semesta terhadap agama, terhadap kemanusiaan, dan terhadap tatanan spiritual alam semesta ini. Sehingga tatanan alam ini seluruhnya ini jadi rusak gara-gara tragedi Karbala. Yang pertama di sini mengandung tentang seruan personal. Itu ungkapan ya Aba Abdullah, ada seruan pribadi personal buat kita masing-masing. Di dalam ziarah ini si zair, si peziarah kembali memulai ungkapannya dengan kalimat ya Aba Abdullah. Pada awal ziarah kita mengucapkan Assalamualaikum ya Aba Abdullah Al-Husain. Pada paragraf yang ketiga kita juga mengucapkan ya Aba Abdullah. Beda tentunya. Yang pertama ada assalamnya. Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Ini tidak ada beda tentunya. Setelah sebelumnya kita memberi salam dan menyatakan loyalitas. Kini si peziarah berbicara dengan nada yang lebih intim dan penuh luka. Ya Aba Abdullah, tanpa salam lagi. Dalam bahasa Arab pengulangan panggilan itu menunjukkan kedekatan hati. Ya. Itu dalam asal begitu. Ketika dengan lembut, dengan penuh kesopanan, berarti menunjukkan kedekatan. Misalnya wahai anakku, dipanggil lagi wahai anakku, ya bunayya, atau wahai ayah, panggil lagi wahai ayahku. Itu menunjukkan kelembutan. Tapi kalau juga dengan amarah, itu menunjukkan marahnya bertambah seperti itu. Seolah-olah peziarah tidak lagi berbicara dari jauh, tetapi berdiri di hadapan imam sambil menumpahkan kesedihannya. Karena itu ketika kita berziarah, kita hadirkan ilmu kita yang kita pahami ini, dan kita hadirkan sosok Imam Husain. Kita gambarkan, kita bayangkan, ya semampu kita tentunya. Secara maknawi jelas bahwa panggilan ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Imam Maksum itu bukan hubungan konseptual semata, bukan hanya benak saja, bukan pikiran saja, bukan gambar kita saja. Ia adalah hubungan cinta, hubungan kedekatan dan penyertaan batin. Jadi berarti kita hadir, jadi kita harus khusyuk dengan ziarah itu.
Dan kekhusyuan kita tentu tergantung sejauh mana ilmu kita, takwa dan iman kita, dan kebersihan hati kita. Artinya sejauh ilmu, iman, takwa dan kebersihan hati kita, maka sejauh itulah kita mampu menghadirkan Imam Husain di dalam hati dan batin kita. Yang kedua, ungkapan laqad a'zumatir raziyah. Betapa besarnya bencanamu ini. Kata ar-raziyah berarti bencana besar yang mengguncang kehidupan manusia, terutama kehilangan sesuatu yang tidak tergantikan oleh apapun. Itu ar-raziyah. Jadi bahasa Arab sangat luas dan dalam. Kata ar-raziyah bukan duka biasa, bukan kesedihan biasa, tapi ini ungkapan terhadap sesuatu yang sangat berharga kemudian hilang. Karena itu ketika tragedi hari Kamis, Raziyatul Khamis di kitab Sahih Bukhari, ketika Nabi akan berwasiat kemudian dicegah oleh Umar bin Khattab, itu raziyah. Kenapa? Karena kerugian sangat besar. Bukan saja sahabat yang rugi, tapi semua umat Islam merugi. Bukan saja umat Islam di masa itu rugi, bahkan umat Islam sampai hari kiamat rugi ketika penolakan wasiat tersebut. Bukan saja manusia yang muslim, bahkan semua umat manusia yang non muslim pun rugi berkat penolakan wasiat tersebut. Bukan saja seluruh manusia rugi, bahkan seluruh alam di alam semesta ini rugi berkat penolakan wasiat tersebut. Itu makna raziyah, betapa besarnya musibah, betapa agungnya duka nestapa ketika terjadi penolakan wasiat tersebut. Bisa dibaca di kitab Sahih Bukhari, di kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang raziyatu yaumul khamis. Ada ungkapan ar-raziyah di sini. Di dalam ziarah ini si Jair, si penziarah tidak memakai kata biasa untuk menuangkan kesedihannya. Si Jair, ia memilih kata yang menunjukkan kehancuran tatanan dan luka yang dalam. Di tatanan amni hancur, rusak semuanya, kacau balau. Berawal di penolakan wasiat, kemudian sampai berkelanjutan terjadi tragedi Karbala sampai hari ini, sampai bersama pada terjadi peperangan di masa sekarang ini. Itu ada hubungannya karena alam ini satu kesatuan, tidak mungkin nggak ada hubungan, mustahil. Ya, kalau kita pelajari, kita teliti, kita tadabbur, maka semua peristiwa yang ada di alam semesta ini yang ada di hadapan kita, termasuk peperangan yang terjadi sekarang antara Iran dengan Zionis dan Amerika, itu punya hubungan dengan masa lampau, saling keterkaitan. Nanti berujung kepada penolakan wasiat tersebut. Nah, sehubungan dengan itu kita bertanya, mengapa tragedi Imam Husain itu disebut sebagai raziyah yang sangat besar? Jawabannya adalah karena Karbala adalah merupakan titik apa? Karbala merupakan titik ketika kebenaran dipotong dari kekuasaan, dipisahkan antara Karbala, antara kebenaran dengan kekuasaan, antara Ahlul Bait dengan kekuasaan dan wilayahnya. Merupakan titik nilai agama yang diperalat demi kepentingan politik. Nah, merupakan titik ketika cucu Nabi dibunuh oleh orang yang mengaku umat Islam, dan manusia melihat kebenaran dengan mata kepala, tetapi banyak yang memilih diam. Itulah sebabnya Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam pernah berkata bahwa tidak ada hari seperti hari terkena musibahnya Imam Husain di padang Karbala. Yang ketiga ungkapan wajallat wa azumatil musibah, musibah yang melampaui ukuran, yang sangat besar. Dua kata ini digunakan sekaligus, jallat dan azumat. Jallat agung besar, azumat juga agung besar. Bahasa Arab punya makna yang dalam sehingga bisa berbeda. Itulah kata diungkapkan dengan lisan, maka terjemahnya enggak ada bedanya. Tapi dalam batin jauh berbeda antara jallat dengan azumat. Ini penting kita memahami ungkapan kata per kata dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ziarah dan lain sebagainya. Kata jallat artinya menjadi agung, menjadi besar, melampaui ukuran biasa. Bukan biasa, tragedi Karbala bukan yang biasa, luar biasa. Dan kata azumat artinya menjadi sangat berat dan dahsyat. Ini bukan pengulangan tanpa makna. Bahasa Arab sering memakai dua kata yang berdekatan untuk menegaskan kedalaman makna dari dua sisi yang berbeda.
Kata jallat itu menekankan kemuliaan dan keluasan dampak musibah. Dan kata azumat menekankan beratnya penderitaan dan kedahsyatan tragedi. Dengan kata lain bahwa musibah Imam Husain alaihissalam bukan hanya besar dalam dampaknya, tetapi juga sangat berat dalam rasa dan konsekuensinya. Jadi ada dua dampak di sini. Ada dampak dikatakan jallat, ada azumat. Jadi musibah itu sendiri besar, lebih besar agung, juga dampaknya juga besar. Gitu. Juga nanti kembali pada diri kita. Ketika kita menerima Imam Husain, kita akui musibah itu, maka dampak manfaat buat kita sangat besar, efek dulu juga sangat besar. Jadi ada dua efek. Efek tragedi Karbala ada dua hal. Pertama, musibah itu sendiri, kedua efeknya. Yang keempat, bika alaina, musibah atas kami. Bika alaina, atas kami semua. Bukan atasku tapi atas kami. Kemudian si syair, si penziarah mengakui bahwa musibah Husain menimpa kami. Siapa kami di sini? Ungkapan kami dalam ziarah ini adalah para pecinta Ahlul Bait. Semua terkena musibah. Itu yang langsung, yang terasa, yang merasakannya. Tapi yang kita tidak tahu, kita merasakan tidak secara langsung, semua terkena musibah. Seluruh alam ini, semua manusia terkena musibah. Ada yang merasakan kayak kita, ada yang tidak merasakan. Tapi jelas mengalami kerugian semuanya. Para pencinta Ahlul Bait terkena musibah yang besar ini. Seluruh kaum mukminin, bahkan setiap manusia yang masih memiliki nurani terhadap keadilan, mereka semua terkena musibah. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Di sini kita bertanya, mengapa musibah itu menimpa kita? Padahal kita hidup berabad-abad setelah Karbala. Kan Karbala menimpa di masa itu, pada Imam Husain, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada orang di masa itu. Kita tidak terkena. Kenapa dikatakan menimpa kita juga pakai alaina? Yang kita jauh dari peristiwa tersebut sudah sekian abad lamanya. Nah, karena Karbala, ini perlu kita pahami baik-baik, karena Karbala itu bukan sekadar peristiwa masa lalu yang kemudian selesai begitu saja. Nah, Karbala tidak akan pernah selesai. Kullu yawmin Asyura wa kullu ardin Karbala. Tiap hari, tiap saat ada Karbala. Tergantung kita bagaimana mengartikannya. Ia adalah luka sejarah yang terus berbicara. Setiap kali kebenaran dibungkam, kekuasaan menindas agama, orang saleh dibunuh atau dihina, manusia memilih diam demi keselamatan diri, maka gema Karbala kembali terdengar. Karena itu, ziarah Asyura ini mengajarkan pada kita bahwa duka nestapa Imam Husain alaihissalam bukan sekedar nostalgia sejarah, melainkan kesadaran moral yang selalu hidup. Hidup di hati kita dan kita hidupkan di hati kita. Kita berusaha menghidupkannya insya Allah. Jadi saya tambahkan di sini bahwa bisa jadi dan sangat mungkin bahwa tolak ukur ketenangan, ketentraman, kebahagiaan seseorang itu tergantung sejauh mana tragedi Karbala dia pahami dan ada di hatinya. Artinya semakin seseorang itu memahami tragedi Karbala, semakin dia simpan dalam hatinya, dia terapkan dalam hidupnya, dikenang terus, baca ziarah terus, baca ziarah dalam hati, dalam ungkapan bukan dalam lafaz saja, maka di sana dia akan merasakan kedekatan pada Imam Husain. Semakin dekat, semakin tentram, semakin bahagia tentunya. Yang kelima, wa ala jami'i ahli Islam. Ini semakin luas tentang musibah tragedi Karbala. Ungkapan di dalam ziarah itu tidak membatasi tragedi Imam Husain hanya untuk satu mazhab atau kelompok saja. Ia menyatakan bahwa musibah ini menimpa seluruh umat Islam. Mengapa demikian? Karena Imam Husain alaihissalam beliau berdiri untuk menjaga inti Islam itu sendiri. Ya, sehingga musibahnya pun ala jami'i ahli Islam. Semua orang Islam, ahli Islam terkena musibah. Karena Imam Husain membela agama yang murni. Pertama, beliau
memegang dan memperjuangkan tauhid, keadilan, kemuliaan manusia, amar ma'ruf dan nahi munkar, dan kebebasan agama dari manipulasi penguasa. Ini perjuangan Imam Husain alaihissalam. Sehingga musibahnya bersifat menyeluruh, universal dan sangat luas. Jika Imam Husain alaihissalam kalah secara maknawi, maka sudah pasti Islam akan berubah menjadi sekadar simbol kosong di bawah tirani. Jadi kalau Imam Husain hancur secara maknawi, ajarannya, risalahnya, maka Islam yang hakiki sudah nggak ada lagi. Tapi secara maknawi Imam Husain menang, sehingga Islam hakiki semakin dikenal, semakin dicari, semakin luas, semakin orang banyak mencari kebenaran. Karena itu seluruh umat Islam sesungguhnya berhutang kepada Karbala, meskipun tidak semua menyadarinya. Yang keenam, wajallat wa azumat musibatu kafis samawat. Agung, sangat dahsyat besar musibahmu Husain di langit. Ungkapan seperti ini adalah merupakan satu ungkapan yang paling mendalam dalam ziarah Asyura. Bagaimana mungkin musibah di bumi dan musibah bagi penduduk bumi itu menjadi musibah di langit dan bagi penghuni langit? Dalam pandangan Al-Quran dan hadis, alam semesta ini tidak netral secara spiritual. Langit, bumi, malaikat, dan seluruh makhluk itu memiliki hubungan dengan para waliullah. Ada di hadis dikatakan, laulal hujjah lasakhatil ardu bi aliha. Kalau tidak ada imam hujjah, tidak ada imam zaman, tidak ada imam masum, maka bumi ini dan alam semesta sudah hancur. Karena itu punya keterkaitan antara imam masum dari masa ke masa sampai sekarang dengan seluruh alam semesta ini. Sehingga bumi tidak akan hancur, kehancuran total itu hari kiamat, hancuran materi total tidak akan terjadi sebelum imam terakhir terbunuh. Hari kiamat terjadi kalau imam zaman, imamul hujjah sudah tidak ada lagi. Itu hubungan antara imam zaman, imam hujjah, imam ma'sum dengan alam semesta ini. Jadi punya keterhubungan. Nah, memahami keterhubungan atau hubungan antara imam hujjah atau imam zaman dengan alam semesta ini tentu tidak mudah. Kita perlu merenungkan, perlu memahami, perlu diskusi sampai kita betul-betul bahwa kita akan paham bahwa tidak ada setetes rahmat pun melainkan turun kepada kita pada alam ini melainkan lewat imam zaman. Sekalipun rahmat Allah pada orang yang kafir, pada kaum munafikin, pada orang yang anti agama sekalipun, rahmat Allah turun pada mereka lewat imamul hujjah. Itu betapa luasnya, betapa agungnya, betapa besarnya imam hujjah, imam zaman kita sekarang ini. Ini perlu kita paham dengan baik, sehingga kita terus ada keterhubungan antara batin kita dengan imam zaman, insyaallah. Al-Quran menggambarkan bahwa langit dan bumi bisa menangis. Langit dan bumi bisa menangis, dan bisa juga tidak menangis atas suatu kaum. Al-Quran mengatakan, maka langit dan bumi tidak menangisi mereka. Ya. Fama bakat alaihimus sama'u wal ar. Itu makna lafadznya. Ada ungkapan ya seperti itu. Itu kisah tentang orang-orang yang berdosa, yang munafik, yang mengikuti Fir'aun, yang ketika mereka binasa, langit bumi tidak menangis. Dan tentang ungkapan bahwa langit bumi menangis itu juga sangat luas. Perlu kita pelajari juga. Misalnya ada ungkapan tentang bumi menceritakan kisahnya. Seperti ketika bumi digoncangkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzan tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha. Dan juga ada yang lain menjelaskan secara singkat bahwa bumi ini bisa bercerita, bisa mengkisahkan tentang kejadian berbagai macam. Bumi, langit, rumah, masjid semua bisa bercerita. Bisa bahagia, bisa sedih. Nah, sehingga ketika terjadi Karbala, langit dan seisinya ikut sedih, bumi dan seisinya ikut sedih. Itu makna langit ikut sedih ketika tragedi Karbala. Nah, ini ada ayat-ayat ini secara implisit menunjukkan bahwa ada manusia yang jika ia wafat, langit dan bumi menangis atasnya.
Ketika seorang ulama, seorang marja misalnya, seorang arif bila meninggal, langit dan bumi ikut menangis. Apalagi Imam Masyum, Imam Husain pasti menangis. Itu makna bahwa musibah Imam Husain sangat agung, sangat berat bagi penduduk langit dan semua penduduk langit. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa para nabi dan wali Allah memiliki hubungan kosmik dengan alam semesta ini, punya hubungan yang sangat luas. Jadi semua nabi, semua rasul, semua maksud punya hubungan yang erat dengan alam semesta ini dan seluruh isinya. Jadi singkatnya bahwa seseorang itu punya hubungan dengan alamnya masing-masing tergantung sejauh mana peranannya. Misalnya petani, katakanlah, petani punya hubungan dengan alam sekitarnya ya terhadap tanamannya dia miliki. Petani yang punya tanah hanya 1 hektar, berarti dia punya hubungan dengan tanah 1 hektar. Petani punya tanah puluhan hektar dengan tanamannya, dengan buahnya, berarti dia punya hubungan dengan alam semua, dia kuasai, punya hubungan yang erat. Orang yang punya hubungan dengan hewan tergantung sejauh mana hewan yang dia miliki. Begitu. Artinya manusia semakin berkuasa, maka dia punya hubungan akan semakin tinggi dan tanggung jawabnya semakin berat, semakin berat. Jadi nggak bisa disamakan. Seorang yang hanya sebagai petani nggak bisa disamakan dengan seorang yang sebagai pejabat, sebagai menteri, sebagai presiden. Ketika berbuat kerusakan, maka nanti yang punya efeknya ya banyak kalau dia pejabat. Kalau dia petani ya sedikit sesuai dengan lingkupnya. Begitu, ini beratnya menjadi penguasa. Karena efeknya yang tidak kelihatan, yang tidak dirasakan sangat besar. Sehingga nanti dia dituntut bukan saja oleh manusia merasakan kerugian, bahkan pejabat yang korup ini, yang durhaka ini, yang zalim ini akan dituntut oleh alam sekitarnya yang dirugikan. Sangat berat sekali. Punya hubungan. Kita punya hubungan dengan alam sekitar kita, dengan anak kita, istri, suami, dengan lingkungan, dengan tetangga, dengan alam kita, dengan halaman kita, semua kita punya hubungan. Nah, imam zaman semua dia punya hubungan dengan alam semesta ini sangat luas. Ketaatan mereka menjadi sebab keberkahan bagi seluruh ciptaan. Ya. Jadi ketaatan mendatangkan keberkahan. Sebagaimana kedurjanaan dan ketidaktaatan juga mendatangkan kemurkaan dan kerusakan. Ketika misalnya di dalam satu keluarga ayah ibu mentaati Allah, maka efeknya pada anak-anaknya, bahkan pada tetangga. Tapi ada seorang anak yang durhaka, efeknya pada keluarganya semuanya. Coba perhatikan, ketika ada seseorang punya 5-6 anak, anaknya taat semuanya, baik semuanya, ibu baik, sopan, taat semuanya. Tapi ada satu anak, dia pemabuk, dia pencuri. Apa enggak rusak keluarganya? Rusak. Itu efek sifatnya sunatullah. Sifatnya alami, takwa ini seperti itu. Karena itu ketika seorang rusak, maka akan merusak yang lainnya. Maka ketika Imam Husain dibunuh, bukan hanya manusia yang kehilangan, tatanan spiritual alam juga ikut terguncang. Yang ketujuh, ala jami ahli samawat. Seluruh penghuni langit berduka. Penghuni langit mencakup para malaikat dan ruh-ruh yang suci. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa para malaikat menangis atas musibah Imam Husain dan memohon izin untuk menolong beliau. Tetapi Allah menetapkan Karbala sebagai ujian agung bagi manusia. Bahkan segerombolan jin, segerombolan malaikat yang menolak Imam Husain nggak mau menolak. Ya, itu betapa agungnya musibah tersebut. Makna yang lebih dalam adalah bahwa para malaikat itu hidup dalam ketaatan murni kepada Allah. Mereka enggak maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Ya, malaikat enggak pernah bermaksiat. Selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mereka berduka, mereka sedih. Mereka mengenali cahaya ilahi. Ketika cahaya itu dipadamkan di Karbala, maka mereka pun berduka. Jadi kesedihan atas Husain alaihissalam bukan sekadar emosi manusiawi. Bukan kita yang sedih. Ia adalah resonansi spiritual yang menjangkau seluruh alam semesta ini. Mengapa Karbala disebut musibah kosmik? Itu merata, itu menyeluruh, itu universal. Secara filosofis, insan kamil, manusia sempurna adalah poros hubungan antara alam materi dan alam ruhani. Laulal hujah lasaqatil ardu bi ahliha. Para nabi dan imam bukan hanya sebagai individu-individu yang saleh, tetapi mereka sebagai pusat keteraturan spiritual dunia. Ketika manusia biasa wafat, maka dampaknya terbatas. Namun ketika insan kamil dizalimi dan dihabisi,
maka hubungan antara bumi dan langit menjadi terguncang. Imam Husain alaihissalam adalah hujjah Allah di zamannya, maka tragedi beliau menjadi tragedi kosmik. Para arif billah menjelaskan bahwa langit menangis tidak harus dipahami secara fisik semata. Langit itu melambangkan alam ruhani dan kesadaran yang tinggi. Ketika hati seorang mukmin benar-benar hidup, ia akan merasakan bahwa Karbala bukan peristiwa yang jauh. Ada getaran batin di dalam hatinya yang membuatnya ikut berduka. Ya, Karbala harus selalu di hati kita. Semakin kita memahaminya, semakin bersih hati kita, Karbala ada di hadapan kita. Begitu, tergantung keimanan, takwaan dan ilmu kita serta kebersihan hati kita. Tangisan atas Al-Husain alaihissalam dalam tradisi Al-Bait bukan kelemahan emosional. Ia adalah tanda hidupnya hati. Ini perlu kita pahami. Karena mereka yang tidak paham, orang Wahabi misalnya atau orang yang lain, dibilang bahwa orang Syiah itu cengeng. Imam Husain meninggal, sudah lama juga meninggalnya, benar-benar masih ditangisin. Dan mereka punya ilmu yang cetek, mereka punya ilmu yang sangat dangkal, yang nggak paham. Tangisan bertingkat-tingkat, tangisan bermacam-macam. Tangisan bukan tangisan emosional, tangisan yang menggerakkan, tangisan yang mengubah, tangisan bertobat, tangisan revolusi. Tangisan bisa membentuk revolusi Imam Khomeini. Itu luar biasa, mereka tidak paham. Betapa bersyukurnya kepada Allah kita memahami masalah tangisan. Betapa ruginya mereka tidak memahami mana tangisan. Menangis itu indah, menangis itu obat, menangis itu kebahagiaan, lega menangis itu. Ya, kita perlu meningkatkan tangisan kita, tapi dengan pemahaman tentunya, bukan sekedar tangisan-tangisan emosional. Karena hati yang mati tidak akan tersentuh oleh penderitaan kebenaran, oleh peristiwa Karbala. Pesan praktis untuk kita. Bagian sejarah ini mengajarkan beberapa hal yang penting pada kita. Yang pertama, jangan meremehkan peristiwa Karbala sebagai sekadar sejarah. Kita jangan menganggap Karbala sebagai sejarah masa lalu saja. Ini dugaan yang sangat dangkal, dugaan yang salah, dugaan orang yang betul-betul bodoh. Kita perlu belajar. Karbala adalah pusat kesadaran moral Islam. Yang kedua, kesedihan atas Imam Husain alaihissalam harus melahirkan komitmen. Nah, ini yang berat. Jadi bukan kesedihan yang hampa, yang kosong. Kesedihan harus melahirkan komitmen, kesediaan. Kita tambah cinta pada Imam Husain, pada Imam Maksum, pada Rasulullah, pada Islam, pada Al-Quran. Ini kita praktekkan, namanya komitmen. Menangis tanpa berubah diri bukanlah tujuan utama ziarah. Jadi kita dengan mengkaji ziarah Asyura ini, kita baca sarannya, kita harus meningkatkan taubat kita. Kita ingat dosa-dosa kita, dosa kepada Allah, dosa pada sama, dosa kita tidak menunaikan kewajiban. Mungkin sholatnya bolong-bolong, sholatnya jarang-jarang, sholatnya masih lambat sampai mengakhirkan waktu. Kita bertaubat. Kemudian juga tentang dosa-dosa kita, tidak bayar zakat, tidak bayar khumus, kita sadar, tidak tahu, taubat dengan menunaikannya. Pada sama, pada teman tidak ingin bersatu, ada dendam, ada hasud, kita bertobat. Jadi tangisannya akan berubah diri kita insya Allah dan bermanfaat insya Allah. Kita semua tentunya, termasuk saya juga pribadi berusaha untuk meningkatkan komitmen tersebut. Jadi bukan menangis tanpa berubah diri, tidak ada artinya. Ya. Yang ketiga, kita adalah bagian dari kami dalam ziarah ini. Artinya kita ikut memikul tanggung jawab menjaga nilai-nilai Husain. Kita bukan sekedar membela dengan emosional, kita bela ajarannya, syariatnya. Apa syariatnya? Ya fikihnya, akhlaknya, akidahnya. Lalu bagaimana kita mungkin bisa membela kalau kita nggak tahu, kita nggak belajar. Kita mengaku Syiah Imam Husain, Syiah Imam Ali, Syiah Al-Bait. Tapi kita nggak belajar fikih, nggak belajar akidah, nggak belajar akhlak, nggak belajar tafsir. Apa yang kita bela? Ya tidak ada. Kita belajar dulu semua itu dengan rajin, dengan tekun. Kita pahami, kita amalkan dan kita membela. Dan kita mempelajari sudah bagian membela Imam Husain, membela Karbala. Nah, kita mengajarkannya, termasuk juga tentu membelanya insya Allah. Yang keempat, langit dan bumi memiliki dimensi spiritual. Dunia ini tidak sepenuhnya materialistik. Amal dan kezaliman manusia memiliki gema kosmik. Kesimpulan, kalimat ini menempatkan tragedi Imam Husain alaihissalam dalam skala yang sangat besar.
bukan hanya tragedi keluarga, bukan hanya tragedi politik, bukan hanya tragedi umat Islam, tetapi tragedi yang mengguncang bumi dan langit. Dengan mengucapkannya, si peziarah diajak untuk keluar dari pandangan sempit tentang Karbala dan memahami bahwa Imam Hussein adalah poros kebenaran. Semua imam poros kebenaran, Rasulullah poros kebenaran. Sekarang turunannya adalah sebagai imam zaman poros kebenaran. Turunannya wali faqih, para marja poros kebenaran. Kita ketemu mereka. Mereka enggak seperti kita, lewat guru-guru kita. Insyaallah semua poros kebenaran selama semuanya mengikuti imam zaman sampai pada Rasulullah. Ya, mereka poros kebenaran. Imam Husain poros kebenaran yang keberadaannya menyentuh seluruh alam semesta ini. Ya, mudah-mudahan kajian ini dapat merubah diri kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang baik menjadi terus lebih baik sampai akhir hayat kita insyaallah. Mudah-mudahan ini pun kajian yang bermanfaat buat saya pribadi, berkeluarga dan buat kita semuanya insyaallah ya rabbal alamin. Cukup sekian, jika ada kesalahan kekurangan mohon dimaafkan, namun dikoreksi dari antum semuanya insyaallah. Sekian Bu Ira, bisa dibuka sesi tanya jawab untuk berikutnya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.